Oke cuy, jadi di kesempatan kali ini gue pengen bikin video tutorial tentang bagaimana sih cara bikin CRUD sederhana pakai Laravel. Nah, pertama kalau lu belum punya programnya pasti lu harus install dulu ya, install Laravelnya. Install Laravelnya cukup mudah, lu pergi ke website dokumentasi dari Laravelnya aja. Terus di sini, nah di bagian ini, nah cara install tuh kayak gini nih. Maksudnya praktekin di sini lu alihin dulu ke direktori mana program lu mau disimpan. Contoh, gue di sini mau nyimpen di folder SAM, terus htdoc. Nah, gini. Terus ini copy aja, paste. Terus ini ini udah jalan dulu program ini. Sorry. Nah, jadi di sini ada perintah composer create project Laravel. Nah, ini example app-nya, nama project lu. Misalnya sebagai contoh di sini gue pengen bikin CRUD Laravel. Terus pencet aja enter. Tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, mungkin di sini bakal gue skip ya. Bakal gue cepetin videonya. Oke cuy, jadi ini proses instalasinya udah selesai. Terus kalau mau jalaninnya gimana? Di sini tinggal lu arahin ke folder yang tadi lu bikin. Berarti cd program yang gue bikin kan tadi CRUD Laravel gitu. Nah, terus cara jalaninnya di sini bisa dilihat pakai PHP Artisan Chef. Kita coba PHP Artisan Chef. Enter. Nah, ini udah jalan nih. Coba ini copy aja. Cluster di sini. Nah, ini program pertama kalian nih. Nah, terus buka folder yang tadi lu bikin. Di sini mana CRUD Laravel, masukin ke text editor kalian ya. Nah, di sini ada banyak folder. Mungkin awal pertama gue pengen bikin controller sama modelnya dulu. Caranya, lu buka terminal di Visual Studio Code yang pasti udah terarah ke folder kalian. Di sini cara bikin controller cukup mudah. Tinggal tulis perintah PHP Artisan make controller, nama controller lu tuh. Di sini gue pengen bikin siswa controller, terus strip resource. Nah, ini udah berhasil dibuat nih. Terus cara buat model ya sama, PHP Artisan make model, nama model lu. Di sini sebagai contoh nama modelnya siswa. Nah, ini udah berhasil dibuatin. Terus folder ini adanya di mana? Kalau folder Laravel controller ada di app http controller. Nah, di sini nih. Ini kontrol siswanya. Terus kalau modelnya ada di sini. Di folder app model. Nah, ini. Terus pertama yang diganti mungkin di folder modelnya dulu ya. Tambahin aja kode kayak gini. Protected variable guarded sama dengan ID. Nah, habis itu setelah bikin controller sama modelnya, gue pengen bikin database migrasinya. Coba lu lihat di folder di file.env ini. Nah, di bagian baris 14 ini ada db_database. Nah, Laravel ini lu ganti sama database punya lu nih. Di sini sebagai contoh gue udah buat ya. Nama database-nya CRUD Laravel. Belum ada tabelnya. Di sini ganti aja jadi CRUD Laravel. Bener nggak nih? Underscore, makanya underscore CRUD Laravel. Simpan. Terus cara buat tabelnya gimana? Caranya begini nih. PHP Artisan make migration create nama table contohnya misalnya siswas terusnya underscore table, terus enter. Tungguin aja nih ya. Nah, ini udah berhasil dibuat nih migrasinya. Cara ngeceknya ada di folder database migration, terus ini biasanya paling bawah sih. Nah, ini siswa table. Nah, di dalam file siswa ini ada skema yang namanya create. Nah, di sini kita bakal bikin service dari table siswa sini. Bisa sebagai contoh data siswa itu ada table nama, ini string, terus namanya nama, copy aja. Terus ada apa lagi tuh selain nama? Kalau di siswa itu mungkin kelas, kelas mungkin nis jenis kelamin,
jenis kelamin apa ya, alamat, mungkin alamat. Satu lagi deh, hobi. Nah, hobi ini pengen gue bikin nullable, jadi bisa diisi, bisa enggak gitu. Nah, kalau skemanya ini udah benar, terus kita jalin lagi nih di sini di terminalnya. Caranya php artisan migrate, enter. Nah, ini udah berhasil nih migrasi ke lokal kalian. Coba dicek. Kan tadi ini belum ada table ya, belum ada table di apa sih, database Cloudflare. Di refresh, coba dibuka lagi. Nah, otomatis sudah dibuat ini. Ini yang baru tadi dibuat, ada nama, kelas, jenis kelamin, alamat, hobi. Nah, terus mungkin tahap pertama sampai sini dulu ya. Habis itu kita bikin views-nya. Nah, coba balik ke browsernya. Nah, ini kan program pertama yang ditampilin. Nah, codingan ini adanya di mana? Ini adanya di folder resource, terus views. Nah, ini nih cuy, welcome.blade ini. Kita menolak aja. Welcome.blade ini nih, halaman yang pertama kita tampilin tadi. Ini karena udah gue close-closein aja. Nah, terus dipanggilnya itu dari routes web.php. Nah, ini nih. Nah, terus karena kita pengen bikin views baru, jadi ini komentarin aja dulu. Terus ini file welcome.blade-nya biarin aja. Bikin file baru namanya index, biasalah, index.blade.php, yang isinya terserah kalian sih ya mau kayak gimana isinya. Tapi di sini mungkin gue pengen pakai punya Bootstrap ya. Nah, ini gue copy. Nah, save dulu, rapihin. Nah, ini ganti apa ya, Cloudflare gitu. Nah, kalau udah gini, kan tadi kan kita udah bikin controllernya nih, bukan ini deh, siswa controller. Nah, nanti yang pertama kita edit tuh di function indexnya itu yang diarahin ke views ini nih. Berarti di sini kita ganti kayak gini, return views apa nih, di mana adanya di index. Nah, udah gini doang nih. Terus di webnya ini kita ganti dengan route resource. Ini namanya apa nih, route-nya mau diarahin ke CRUD gitu. Ini bukan user controller, siswa controller, save. Terus di sini, nah jadi di sini itu kita kayak ngikut dari controller kita gitu. Tulis aja kayak gini, use dari folder app slash, ini apa yang namanya, slash miring gitu, http controller. Terus nama controller kita tuh kan siswa controller. Nah, save. Terus coba cek lagi di siswa controller. Nah, mungkin ini dulu nih ditambahin. Oke, use app model. Nah, nama model kalian tuh yang tadi dibuat siswa. Nah, ini udah bener arahinnya. Sip. Nah, coba balik lagi ke browsernya, refresh. Nah, ini kan ngantiin pesan error 404 ya, karena route yang kita buat itu ngarahinnya ke ini /crowd. Coba ininya diganti jadi /crud. Wah, ada yang salah nih. Function http control view di baris. Oh, ini nggak pakai s. View kan berarti return view index. Nah, ini udah benar. Coba sini refresh. Nah, hello world. Udah berhasil tampil. Sini nanti tinggal diganti doang, karena di sini pengen di-crude sederhana. Jadi gue pengen nantinya bikin mungkin beberapa button sama table doang ya. Jadi sini kita edit dulu, pasang ke hello world-nya udah biarin aja. Ganti make crude sederhana Laravel. Di sini kasih table, sini ada thead rth, terus di bawahnya thead ada tbody rtd. Ini kelasnya jangan lupa masukin bootstrap, berarti table border, biar ada bordernya. Terus yang pertama di tag th ini gue pengen ngasih nomor. Di nomor ada nama, kelas sama jenis kelamin. Nah, terus di sini aksi gitu. Ini isinya nanti aja ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 satu lagi. Nah, nanti di tag aksi ini ada beberapa button ya, ada detail, edit, delete, ada 3 button. Ini save deh. Coba balik lagi, refresh. Nah, ini udah nampil nih. Mungkin di sini kasih container. Tahu nih tulisannya. Masuk sini aja nih. Nah,
Sip. Terus mungkin ini diisi dulu ya pakai button-buttonnya. Oke. Terus di atas sini sudah tag H1 gue pengen bikin kayak gini. Ini buat tambah data. Nah terus buttonnya itu diganti pakai href, nanti diarahin kemana nih. Nah setelah udah kayak gini, ini gue pengen bikin folder baru yang namanya CRUD. Di dalam folder CRUD isinya ada create.blade.php. Nah berarti di sini arahinnya kayak begini, /CRUD/trace. Nah begini. Nah biar enaknya mungkin kalian bikin templating aja ya cuy. Di sini di luar folder CRUD ya, di sini bikin file baru namanya terserah kalian ya. Di sini gue pengen bikin template.blade.php. Nah templatenya itu ini copy aja semuanya kayak gini. Ini yang dari di bawah di dalam tag container hapus aja semuanya. Tulis add yield. Nah namanya ini nama apa nih, terlalu dah. Di sini gue pengen namain content. Nah udah kayak gini. Terus di indeksnya nggak perlu lagi nih pakai ginian. Ini hapus dulu. Ini hapus juga. Oh ini div masih ada, hapus. Rapihin. Terus di atasnya tulis gini, extend. Nah ini extend ini diarahin ke file ini nih, template ini. Berarti template. Dah cukup. Terus di sini bikin section. Typein di dalam section ini. Terus section name ini isinya ini nih dari yield ini, konten, berarti konten. Save. Terus balik ke browsernya, kita cek. Nah sama aja. Nah selanjutnya kita pengen bikin tambah data. Ini kan kita udah buat nih, udah ngarahin ke CRUD, ke create. Berarti ke sini dong. Ini sama aja, baris pertama isinya kayak tadi, kita bikin extend yang isinya template, terus section isinya content. Nah di dalam section ini bikin form aja, form. Ini satu yang kita tulis tambah data. Di bawahnya ada button, terus kan primary kembali buat ngarahin ke halaman sebelumnya itu. Berarti di sini ngarahinnya ke /CRUD. Nah ini selesai. Terus bikin komen nih, teksnya diarahin kemana, ke CRUD. Terus metodenya kita kasih method post. Di sini mungkin ini bakal gue cepetin ya. Nah ini udah selesai cuy. Di sini ada form buat ngisi nama, kelas, NIS, terus apa nih, jenis kelamin, alamat, dan hobi sesuai kebutuhan tadi database yang kita bikin. Coba cek dulu di browsernya apa udah jalan. Oh belum jalan, karena balik ke controller di public function create ini belum kita arahin. Ini arahin dulu nih, return kemana tuh, ke folder CRUD, terus folder file create. Nah ini balik lagi refresh. Nah ini udah nih balik. Nah, terus di sini nih setelah tag form ini kita tambahin begini, CSRF. Ini artinya apa nih, gue lupa nih panjangannya, mungkin bisa cari aja ya. Setelah ini kita balik ke file controller di public function store. Terus kayak gini, sama sebelum melakukan proses create itu gue pengen bikin rulesnya dulu. Jadi mungkin lu bisa ngikutin aja. Sini gue pengen bikin variable rules yang isinya ada variable request itu ngambil dari sini parameter ini, terus validate. Nah isinya itu name yang tadi kita udah buat tuh di file create ini, ada nama, rulesnya dia nggak boleh kosong. Nama itu berarti minimal 3 gitu. Nah udah gini aja. Terus di nama ada kelas, itu juga nggak boleh kosong. Nah, ini copy aja dulu. Terus setelah kelas ada NIS, bisnis ada jenis kelamin ada alamat, habis alamat ada hobi. Nah hobi itu nggak require
terserah ada mau diisi atau enggak, berarti kita nullable. Nah jadi cuy, koma, nah ini setelah ada mau koma apa kagak, jangan lupa titik koma, terus di bawah ini sejalan dah tuh prosesnya. Berarti siswa ini ngambil dari model titik 2 create variable, itu di bawahnya return, kita redirect lagi tuh, redirect halaman mana, halaman /root, halaman utama kita. Model siswa ini udah di include. Nah save, ini seharusnya udah bisa masuk ke database nih cuy, fungsi ini udah berjalan nih. Coba balik, refresh, isi dulu namanya dasar. Oh ini udah ada nih, ini jenis kelamin laki-laki, alamat Jakarta. Nah karena tadi hobi isinya nullable, berarti boleh diisi boleh enggak. Kita simpan. Nah ini harusnya udah masuk nih, coba cek di database. Nah, refresh. Nah kemasukkan tuh hobinya. Nah ini diisi otomatis nih kalau ini. Nah terus cara nampilnya gimana? Berarti kan kita bakal nampilin di halaman di file index ini nih, di halaman utama kita. Berarti di file controllernya itu tambahin aja kayak begini, ini koma, kasih perawal gini, apa sih namanya tuh, lupa gua. Terus ini namanya terlalu udah tuh was yang isinya dari model siswa. Oh ya, udah tampilin semua data. Nah terus di file index ini kan karena nantinya banyak data yang akan ditampilin, berarti kita butuh namanya perulangan. Di sini kita pakai perulangan for each. Nah di sini di variable ini isinya kita ngambil dari sini nih, berarti siswa di sini mungkin kayak gini aja. Oke, ini siswa, terus body-nya ini taikin ke atas, lupa gua rapihin. Nah terus ini isinya kan nomor, ini kita nya pakai black sih, nomor berarti gini aja, kayak plus 1. Nah terus di bawahnya nomor itu ada nama, berarti variable siswa ini tanda panah ke kanan, nama table kita tuh, nama fieldnya apa, nama. Terus setelah nama ada kelas, variable siswa, panah kanan siswa kelas. Nah ini copy aja nih, di kelas ada yang namanya jenis kelamin. Nah ini saya coba balik ke browsernya, refresh. Variable siswa, backslash, ada yang salah nih. Oh ini harusnya pakai siswa, karena kita ngambil dari sini siswa. Balik lagi, refresh. Nah udah dapet nih. Terus mungkin kita bakal ke detail dulu ya. Nah di halaman detail itu ini kita harus ganti dulu nih. Ini jangan datang lagi pakai huruf. Caranya di sini kita lariin ke folder root, terus kita ngambil ID-nya, ID dari data kita, berarti siswa ID. Terus di sini di paling akhir slash show, kalau nggak salah show. Coba lihat di controller function show. Oh ini iya benar. Berarti kayak gini rootnya, larinya ke folder root, ngambil ID dan ke song ini nih. Di song itu kita arahin di sini. Caranya berarti kita return view. Ini belum bikin foldernya, belum bikin filenya. Oke, nanti kita bikin. Berarti ada di folder code, terus mungkin detail, koma, terus kurung gini, di kuku sih itu namanya lupa gua. Terus ini kita buat mungkin kayak gini ya, siswa udah ke kanan, terus kita ngambil dari model siswa, find, kita cari ID-nya tuh. Gelar ID-nya ini, variable ID-nya dapat ngambil dari sini cuy. Terus kayak gini, save. Terus karena belum bikin filenya, bikinnya dulu dah. Namanya detail.blade.php. Nah ini sama aja nih, kayak gini kita copy aja. Ini end section. Nah isinya ini mungkin kayak gini, satu detail, terus ada tombol kembali, primary, ini kembali. Isinya kayak gimana ya, mungkin pakai table aja, BR kita buat. Bisa gue mikir nih tampilannya gimana nih, gue lupa. Ini th tb. Nah begini, ini nggak perlu nomor, berarti langsung nama. Ini skip dulu deh isinya, kita copy-copy dulu. Aduh gue lupa. Nah ini ada nama, terus kelas ada nis, ada jenis kelamin, terus alamat ya, alamat,
Bis alamat hobi. Nah ini kelasnya pakai tabel bootstrap, berarti tabel border, ada bordernya. Nah, terus cara nampilin datanya hoblade lagi, berarti variabel siswa, strip kanan, sini nama, ini copy aja. Di nama ada kelas, ini jenis kelamin, alamat, hobi. Nah, ini jangan lupa diganti. Ini mungkin alurnya kalian udah ngerti ya. Ini kalau udah di set, coba balik ke browsernya, refresh, detail. Nah lihat di bawahnya ini nih, ada nggak bisa dilihatin ya. Nanti gue tandain di bawah ini, pojok kiri bawah, root satu itu dari ID, terus ke /show. Coba kita lihat detail, kenapa nih nggak jalan nih? Coba kita cek kenapa datanya nggak ada. Show controller, root detail, ini udah benar. Wah, find ID siswa. Coba lihat di indeksnya, root /siswa ID show. Seharusnya udah bener nih tuh. Kenapa nih tidak bisa? Ini apa nggak mati stop ya? Gue lupa nih di sini. Refresh, back, detail. Oh, sorry cuy, ada kesalahan. Di sini nggak pakai show, tapi gini aja, upload /siswa ID, ngambil ID-nya. Nah berarti ini detail udah bisa tampil karena hobinya kosong, nggak ada. Terus abis detail kita bikin edit nih. Pertama kita ubah dulu di indeksnya di sini, ganti pakai href. Berarti edit itu kita arahin ke folder code, ngambil ID-nya. Nah kalau ID berarti di sini dan di baris terakhir ini ditambahin edit. Nah begitu. Terus di controllernya, di sini di public function edit ini terus kayak gini, return view. Ini belum bikin filenya juga, berarti diarahin ke folder code. Terus di dalam folder code ada file nanti yang namanya edit lah. Nah ini koma sama kayak ini, oke aja. Ini errornya apa? Oh ini kurang di koma di sini. Ini kita buat file baru namanya edit.blade.php. Ini detail, ini close aja. Nah halaman ini mungkin copy dari halaman create ya, karena kan sama tuh, tinggal namain value-nya doang. Nah terus di setiap inputan tag input ini kita tambahin value. Terus mungkin ganti dulu satu-satu dari atas ya. Ini variabel siswa, value-nya apa? Nama. Ini kelas, ini nis. Terus ini jenis kelamin lewatin dulu ya, terakhir aja. Terus ini alamat, di alamat ada hobi. Nah untuk yang ini mungkin rada beda ya, yang jenis kelamin. Gue pengen nampilnya begini. Berarti di sini gue pengen bikin kondisi if. Berarti jika siswa JK-nya itu sama dengan di mana nih? Selected di sini nih. Sini place selected. Mungkin kampungin aja nih ya. Nah ini copy. Ini berarti berarti di sini jika jenis kelaminnya itu dia sebelumnya laki-laki, berarti dia nampilin ini nih sesuai opsinya. Kalau perempuan yang ini, nggak ngerti ya, gitu dah. Udah save, kembali ke browsernya, refresh, coba edit, bisa gak nih? Root edit not found, root, oh ini tipe nih di controllernya. Terusnya sini root. Nah, oke. Refresh. Nah, udah nampil nih cuy. Ini laki-laki. Karena jenis kelamin sebelumnya itu kan laki-laki. Gua kembali dulu. Nah, hit. Coba kita ganti jenis kelaminnya jadi perempuan. Oh, sorry. Kan kita belum bikin fungsinya. Coba kita bikin fungsinya dulu. Berarti fungsinya itu ada di public function update ini nih. Nah, ini mungkin bisa kita copy rulesnya dari function store ini. Kita copy semuanya aja. Oke, di sini yang harus diganti mungkin ini. Kita nggak perlu create lagi. Habis itu kita pakai where ID, ngambil dari ini koma,
$ID ini nih. Udah sih gini doang. Oh, ini kita kurang ini nih, tambahin satu lagi namanya update variable rules. Nah, ini udah selesai nih kayak gini. Ini udah bener nih harusnya. Coba mau ganti namanya perempuan, simpan. Malah nambah sih. Sebentar. Oh, di file edit ini actionnya kita arahin begini cuy. Edit. Nah, sorry. ID. Siswa ID, di bawahnya kita kasih method baru yang namanya put. Nah, ini harus sudah benar nih. Kenapa ini malah nambah ya? Ini coba yang perempuan kita edit, kita ganti kelasnya jadi 5A. Jenis kelaminnya laki-laki, ini jenisnya nggak tahu. Simpan. 5A laki-laki. Nah, udah beneran. Ini kita edit yang atas, ganti perempuan, namanya tester 1. Simpan. Tester 1 6B, jenis kelaminnya perempuan. Coba lihat, diedit lagi. Nah, ini udah bener nih, select optionnya. Nah, edit udah kelar, berarti selanjutnya function delete. Nah, function delete mungkin rada berbeda nih. Coba kita balik ke file indexnya. Nah, di sini ini kita enter aja dulu. Ini kita bikin form actionnya. Nanti dulu deh. Ini kita kasih method yang namanya post. Ini buttonnya tuh di atas form, biasanya diganti pakai enggak button, tetap button. Ini jangan lupa dikasih method yang namanya delete. Terus di bawahnya method kita kasih csrf. Ini cross apa gitu, gue lupa, mungkin bisa lu cari. Nah, di actionnya itu kita arahin ke berarti root/id siswa id. Udah nih, terusnya kayak gini udah kapus. Ini kelasnya kita sudah jadi danger. Ini udah kapus nih harusnya nih. Kita eksekusi di controllernya, di function controller ini. Caranya cuman kita ngambil dari controller siswa .2 destroy, terus ngambil ID-nya. Nah, arahin dah tuh return ID root ke root ini. Kalau simpan udah ke siswa ID metodenya delete. Nah, ini harus udah bisa jalan nih. Kita flash dulu. Nah, ini jadi berantakan ya. Ini ubah dulu deh. Ini kita kasih kelas inline, udah beres. Nah, udah. Coba kita delete. Nah, udah hilang kan. Kalau lihat di database-nya, kita tetap aja ya. Ini delete lagi. Nah, kosong nih. Kalau lihat database-nya harusnya kosong. Nah, bener tuh cuy. Kita tambahin data lagi deh. Sama saya. Kelasnya 5B lah. 6B, misalnya jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Jakarta. Ini kalau hobi diisi bisa sih. Hobinya turu. Simpan. Udah masuk, kita lihat detail. Saya 5B. Kembali kita edit. Jenis kelaminnya jadi laki-laki. Ini namanya kita ganti saya turu. Kalau disimpan, ini udah keganti. Kita lihat detailnya, jenis kelamin laki-laki, benar. Terus kalau delete hilang. Nah, oke sih, jadi mungkin segitu aja ya video ini. Gimana cara bikin CRUD sederhana dengan Laravel? Kalau ada yang bingung, mungkin bisa lu komen aja nih. Oke, thank you cuy.